Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Indi Fauzan Adima SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Brebes. Berasal dari SMK Wicaksana Al-Hikmah Sirampok. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu calon guru penggerak mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Rangkaian kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah percakapan pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Dalam kegiatan kali ini, peran aksi nyata dalam modul 2.3 yaitu sebagai coach saya sendiri, Indi Fauzan Adima SPD, dan sebagai coachee adalah Ibu Siti Ilmawati SKM. Hasil dari percakapan pra-observasi, kegiatan percakapan pra-observasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 jam 9.30 sampai dengan jam 9.45 dengan hasil sebagai berikut. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan supervisi kali ini adalah memahami penerapan kemampuan kompetensi sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi. Area pengembangan yang hendak dicapai adalah pemahaman KSE dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kedua adalah penerapan diferensiasi dalam pembelajaran. Strategi yang dipersiapkan oleh coachee yaitu menyiapkan modul ajar diferensiasi untuk konten dan produk, menyiapkan kuis dan motivasi dalam penerapan KSE. Rencana pelaksanaannya adalah pada tanggal 21 Oktober 2024 jam ke-5.06. Kegiatan observasi yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 10.15 hingga jam 11.40 menghasilkan aspek dan strategi pengembangan. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran diferensiasi pada materi pencegahan penyakit akibat kerja. Ada dan catatan pengamatan adalah siswa ditunjukkan video permasalahan sehingga anak menjadi aktif dalam pembelajaran. Berikutnya adalah diferensiasi yang tampak adalah konten dan produk. Aspek dan strategi pengembangan yang kedua adalah penerapan pemahaman kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Catatan pengamatannya adalah sudah diterapkan melalui kegiatan menyapa siswa dan menanyakan perasaan. Kemudian menampilkan video untuk memotivasi siswa. Catatan tambahan adalah pada perangkat ajar perlu menambahkan keterangan penerapan KSE dan diferensiasi. Kemudian catatan tambahan berikutnya adalah ada kegiatan yang dilakukan ketika pelaksanaan namun belum dimasukkan ke dalam perangkat ajar. Kemudian yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Kegiatan percakapan pasca observasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 8.30 sampai jam 8.40. Catatan refleksi guru setelah melakukan observasi kelas adalah guru merasa sudah melaksanakan penerapan KSE dan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Sedangkan hasil pengamatan dan catatan yang diberikan oleh coach adalah pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSE telah dilaksanakan dengan baik. Pembelajaran bersama dengan siswa juga sangat aktif. Rencana tindak lanjut adalah dalam manajemen waktu dan pengaturan alokasi waktu, seorang coachee
perlu memperbaikinya. Kemudian rencana tindak lanjut berikutnya adalah bagaimana meningkatkan dalam penerapan kompetensi sosial emosional dalam hal mindfulness. Untuk lebih kemudian yang berikutnya adalah rencana pengembangan diri seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu penerapan KSE, aktivitas pengembangannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah menerapkan mindfulness. Ukuran keberhasilan adalah dapat menerapkannya dalam pembelajaran. Pendukungnya adalah hasil berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dengan alokasi waktu selama 1 bulan. Aktivitas pengembangan berikutnya adalah manajemen waktu. Tujuan yang hendak dicapai yaitu mengelola kegiatan pembelajaran dengan baik. Ukuran keberhasilannya adalah di dalam proses pembelajaran tidak terburu-buru dalam kegiatan pembelajaran. Pendukungnya adalah bagaimana memanajemen kembali alokasi waktu yang sudah diberikan pada saat membuat alur tujuan pembelajaran. Alokasi waktunya adalah selama 1 bulan. Berikut ini hasil video percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Gimana Bu Ilma, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, hari ini cerah sekali waktunya. Biasanya juga ceria. Ya, kemarin sibuk banget ya kayaknya ya. Ya, begitulah. Oke, ini tumben sekali Bu Ilma ketemu saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oh ya. Kemarin kan Pak Indi sudah kasih tahu ya mengajarkan tentang KSE, kemudian sama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu saya penasaran gitu Pak. Bagaimana saya bisa nggak sih menerapkan itu di kelas? Nah, kalau misalkan nanti saya menerapkan apa yang Pak Indi sudah jelaskan, nah kira-kira bisa nggak Pak? Biar dilihat saya ini pas nggak menerapkannya gitu. Oke, siap. Berarti dari yang disampaikan Bu Ilma tadi, Bu Ilma pengen mengetahui ya kemampuan terkait KSE sama diferensiasi di dalam pembelajarannya. Tapi memang sejauh ini untuk modul ajarnya sudah disiapkan belum. Mungkin adanya yang lama gitu yang belum disesuaikan dengan ini. Oke, nanti modulnya bisa disampaikan terlebih dahulu untuk kita lihat, kemudian barangkali ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dulu. Nah, nanti tinggal bagaimana penerapannya di kelas seperti apa. Jadi saya ulangi lagi, berarti untuk Bu Ilma ingin mengetahui kemampuan dari pemahaman KSE dan diferensiasi yang kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Tapi sejauh Bu Ilma ini memahami lah untuk diferensiasi itu kan berarti ada berapa yang Bu Ilma tahu? Maksudnya? Diferensiasi itu sendiri itu ada berapa? Ya, kemarin kan saya tahunya kalau diferensiasi itu harus semuanya ya. Jadi dari mulai produk, proses ya, sama konten ya. Tapi setelah dijelaskan kan ternyata bisa pilih salah satu. Bisa pilih salah satu ya. Nah, itu saya semakin tertarik gitu Pak. Kalau awal kan saya rasanya berat banget, kalau ini tiga-tiganya kan berarti RPP-nya harus gini. Nah, setelah tahu bisa salah satu, ternyata saya sudah sedikit menerapkan tapi karena belum tahu saja. Nah, ini tujuannya berarti meyakinkan kembali betul. apa yang tadi itu ya, yang tadi disampaikan. Lalu setelah Bu Ilma memahami nih, berarti untuk diferensiasi itu boleh salah satu atau boleh dua atau lebih bagus lagi ketiga-tiganya gitu ya. Nah, itu Bu Ilma apa yang sudah Bu Ilma siapkan untuk ketika nanti pembelajaran nanti? Kalau saya rencananya karena anak-anak kan di sini anak pondok ya Pak ya, jadi mereka lebih suka kayak menonton video. Nah, untuk kontennya mungkin tetap sama, nah terus prosesnya nanti menyesuaikan, ada kuis dan lain-lain. Nanti untuk produknya yang saya bedakan. Berarti nanti hasilnya diferensiasi produk ya. Berarti produknya nanti yang mungkin bisa berbeda-beda. Rencananya produk yang nanti dihasilkan siswa apa aja? Kalau produknya biasanya kan anak-anak ada yang kesusahan, saya nggak mau bikin ini, akhirnya nanti produknya ada yang
PowerPoint, kemudian ada yang membuat poster atau membuat portofolio sesuai kemampuan anak dan minatnya. Artinya di dalam perangkat pembelajarannya itu sudah disiapkan sesuai dengan permintaan anak gitu ya, sesuai minat anak. Jadi menyiapkan modul ajar yang berisi diferensiasi konten ya, fokusnya konten ya, produk ya, tapi nanti di pembelajarannya juga nanti ada kuis ya tadi ya. Di dalam prosesnya ada kuis, kemudian ada SBD mungkin. Kalau saya lebih ke ini motivasi. motivasi. Berarti di KSE-nya tetap itu masuk penerapan KSE. Di motivasi penguatan ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Ilma? Kira-kira kapan Pak ini? Ya. Monggo saya manut Bu Ilma. Kalau misalnya Senin depan bisa Senin nggak? depan boleh. Berarti nanti saya nyiapin apa aja ini? Senin depan berarti tanggal 21 nih. Iya. Ya berarti yang jelas modul ajar saja untuk saya, nanti Bu Ilma mungkin bisa hari ini atau besok disampaikan untuk modul ajarnya. Kemudian nanti untuk proses pembelajarannya Bu Ilma saya yakin udah ada lah, kayak sudah buat PPT, udah ada videonya ya, tadi udah disampaikan ya. Sepertinya pembelajaran besok akan menarik sepertinya. Mudah-mudahan ya. Oke, itu saja Bu Ilma. Ya. Ya, terima kasih. Berarti rencana kita di tanggal 21 ya. Di tanggal Senin 14. Berarti rencananya 21 Oktober. Itu saja mungkin. Ya. Itu aja. Terima kasih Bu Ilma sudah berbagi ya, pengen berbagi, mengembangkan pembelajaran Bu Ilma. Saya sangat senang sekali Bu Ilma mau cerita sama saya. Sama-sama Pak Imin, saya juga senang dengan mau berbagi dengan saya. Oke, siap, terima kasih. Monggo Bu Ilma barangkali ada aktivitas. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu Senin depan. Siap. Berikut ini adalah video kegiatan observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Di rumah absen dulu ya. Alisa, Claresta, Loren, Istiqomah, pulang. Jessica, Claudia, sakit juga. Mustafiro, sakit. Hari ini sedikit yang mana? Masur, Rizka. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Antum senyum. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Ini Bu yang bawa. Ada yang sedih? Biasa penjelas. Oke ya. Untuk memulai kegiatan hari ini ya, seperti pertemuan pertama, Bu Ilma akan memutarkan sebuah video biar kalian lebih semangat ya. Dengar nggak? Ya, jadi ini sebuah kisah anak yang bermain sepak bola. Kalian lihat dulu videonya. Jadi meskipun anak ini tidak bermain di lapangan, tapi dia menolong temannya yang cabut saat itu. Yang bisa menyimpulkan video kita hari ini, apa yang bisa diambil?
Jadi nanti ketika pembelajaran dimulai, kalian masuk, saya nggak bisa kayak temennya, kamu punya peran yang lain di sana. Ya, setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Jadi tidak perlu sedih, kalian berharga. Ya. Bagaimana cara kalian menempatkan diri seperti tadi? Ya, dia tidak bermain tapi dia memiliki peran yang lain. Kalian bisa bantu dalam hal apa? Oke, semangat ya belajarnya. Oke, siap ya. Ini pembelajaran kita kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang penyakit akibat kerja ya. Jenis-jenis dan golongan penyakit akibat kerja. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan ya tentang bagaimana cara kalian mencegah ya, cara mencegah penyakit akibat kerja. Nah, sebelum ilmu mulai, kita kembali ke kesepakatan kelas kita ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Nanti ketika dibagi kelompok, kamu harus mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian bekerja sama dan berkontribusi adil dengan kelompoknya masing-masing, saling menghargai ya. Jadi ketika nanti ada yang maju presentasi, nah didengarkan. Kemudian ya ketika ada siswa yang tertidur, nah tolong ya kemarin kita boleh mengambil dulu, oke Mbak Rizka. Ya kemudian harus aktif dan saling menghormati. Sepakat ya? Oke sepakat. Nah oke kita akan mulai dari tujuan pembelajaran. Nah biar nggak ngantuk coba Mbak Rizka membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah berdiskusi dan memberi informasi dan berbagai sumber, kalian akan menganalisis faktor penyebabnya. Kalian melakukan simulasi lingkungan Oke ya, jadi tujuan pembelajaran kita melanjutkan pertemuan kita yang pertama ya. Jadi kita mengetahui faktor penyebab, kemudian jenis penyakit akibat kerja. Nah sekarang kita akan mencari pencegahannya, lalu kalian akan mensimulasikan bagaimana cara mencegah penyakit akibat kerja. Nah, siapa ini? Ibu. Ya. Oke, boleh dilihat ya. Pernah melihat gambar ini? Kapan? Pas waktu COVID. Pas waktu COVID. Nah, iya. Nah, bagaimana proses penularan COVID-19 dari pasien kepada perawat? Kalian kan selalu merawat ya? Bagaimana kira-kira cara penularan COVID-19 dari pasien ke perawat? Ada yang tahu? Cara penularan Iya. tidak memakai APD. Oh ya, tidak memakai APD, apalagi Tidak menggunakan sarung tangan. tidak menggunakan sarung tangan termasuk APD, apalagi Dan bersih-bersih setelah oh ya, tidak melakukan sterilisasi. Oke, ada lagi? Berkerumun. Nah, mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ini? Buat apa? Iya, saya tahu itu positif apa negatif. Oh ya, biar tahu kita positif atau tidak. Oke ya. Nah, kalian pernah bermain ini kan? Nah ya. Nah, kita analogikan ya. Ketika kalian bermain congklak, itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sama seperti halnya penyakit akibat kerja. Ketika kita memiliki penyakit yang menular, kita berpindah-pindah, nah itu bisa membuat resiko penularan. Oke ya. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar ini ya, video yang akan Ibu Ilma tampilkan. Ini adalah kasus ya, di mana terjadi penularan COVID-19. Persatuan Perawatan Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur mencatat ada lonjakan drastis jumlah perawat yang terinfeksi virus corona pada pekan ini, yakni ada 352 orang. Sebagian besar tenaga medis ini berasal dari Kabupaten dan Kota Malang, Sidoarjo, dan Mojokerto. Ini ya, nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada yang ini. Jadi Wilma akan bagi kelompok ya, satu kelompok ini jadi 3 kelompok saja ya, anak-anak. Oke siap. Tadi di sini ini bergabung dengan sana ya, Mbak. Boleh? Ya. Silahkan hadap-hadapan. Mejanya boleh dicatat. Nah ini dengan ini. Yang dua ini boleh di sini. Boleh di sana. Ya silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD ya berdasarkan video tadi. Nah, kemarin kalian sudah punya mobilnya. Nah, ini boleh dicoba ya. Silakan.
Ini yang PowerPoint ya. Kalau yang di sambungan di situ halaman 14 berarti buku yang kamu fotokopi. Nah, itu. Nah, itu kan ada tuh halaman 14. Iya. Nah, jadi kalau penyakit infeksi itu sama juga biologi. Nggak usah bingung. Ibu, ini berarti ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, yang lain boleh coba tatikan temannya di depan deh. Ya, pertanyaannya apa? Setelah kalian mempelajari modul pembelajaran halaman 14 sampai 18, terdapat 5 faktor penyebab penyakit akibat kerja antara lain faktor biologi, kimia, fisika, fisiologi, dan psikologi. Berdasarkan kasus pada video penularan penyakit akibat kerja pada perawat di atas, diskusikan. Ada yang mau menanggapi? Jawaban temannya di depan. Tidak ada? Ya, silakan boleh duduk. Cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berikut satu ya. Ya, baik ya. Jadi dari hasil itu intinya nanti kalian akan membuat sebuah media penyuluhan. Ya, nanti kalian akan membuat sebuah media penyuluhan yang mengedukasi. Kalian boleh memilih, boleh berbentuk poster sederhana, ya, nanti film membagikan, boleh berbentuk portofolio, terserah, intinya tentang pencegahan COVID-19, boleh video singkat, ya, mau pakai handphone, nanti film boleh diizinkan ya, kemudian boleh langsung mengadakan simulasi di depan. Nah, coba kalian diskusikan bersama kelompoknya, kalian mau membuat media apa, gitu ya. Jadi kalian akan membuat produk, ya, produknya adalah tadi untuk pencegahan penyakit akibat kerja khususnya COVID-19. Jelas ya? Nah, oke. Ya, Wilma akan bagikan kertas. Barangkali kalian butuh poster atau untuk apa silakan. Kalian diskusikan terlebih dahulu mau berhasilnya apa. Nanti laporkan ke ibu. Ya, kalau mau bentuknya video boleh nanti bentuknya ke Wilma. Kalau yang mau bentuknya portofolio boleh ditulis aja di situ. Kalau poster boleh digambarkan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, jadi kalian bisa mengkaitkan dengan materi yang lalu ya. Jadi bagian-bagian penyakit akibat kerja yang lain boleh dimasukkan di dalam laporan kalian tadi ya. Jadi iya golongan-golongan tentang penyakit akibat kerja baik fisik ya, kemudian biologi maupun kimia atau psikologis. Tapi intinya tadi yang tentang kasus COVID-19. Jelas ya? Nah, udah silakan diskusi mau bentuknya apa. Kemarin yang kalian membuat itu, nah iya itu kan jenisnya poster. Atau mau buat video boleh. Kalau portofolio itu gimana? Laporan saja ya, COVID adalah ini terus pencegahannya bagaimana, salah satu orangnya seperti bukan portofolio, silakan. Atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin melakukan penyuluhan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pencegahan COVID-19 dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan APD lengkap, tidak berkerumun, melakukan vaksinisasi, isolasi diri, berolahraga, serta memakan makanan yang bergizi. Seperti ini contohnya. Produknya berarti poster ya? Oke, ya. Ada pertanyaan? Oke, jadi belum tanya ya, tadi ada vaksinasi. Ya, vaksinasinya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kalian sudah vaksinasi? Sudah. Ya. Kemudian tadi apa APD-nya? Level berapa? Tahu nggak? Level? Yang lain ada pertanyaan teman-temannya? Sudah jelas? Sudah familiar tentang pencegahan COVID-19 ya, jadi hafal. Nah, sudah cukup ya? Oke, tepuk tangan buat Bapak. Oke, tadi adalah hasil produk dari kelompoknya Mariska berbentuk poster. Kalau yang lain bentuknya apa? Portofolio. Yang sana juga portofolio. Oke ya. Jadi tadi berdasarkan yang disampaikan, pencegahan penyakit akibat kerjanya apa saja tadi? Iya, COVID-19. Pencegahan COVID-19 tadi Melakukan isolasi mandiri, Ya. melakukan vaksinasi, melakukan olahraga, terus makan makanan yang terus menggunakan APD. APD level 3. Oke ya. Ya, jadi nah kita akan yang tadi ya berdasarkan hasil simulasi tadi tidak ada yang menyebutkan cara pengambilan sampel yang baik ya. Ini juga salah satu pencegahan penularan COVID-19 karena kalian sebagai seorang perawat ya. Tadi kan belum ada yang menyebutkan ya. Nah, kalian bisa lihat videonya ya tentang pengambilan sampel yang baik dan benar untuk mencegah COVID-19. Jadi selain yang tadi disebutkan, salah satunya sebagai perawat juga harus bisa mengambil sampel yang baik dan benar. Oke ya, jadi setelah kalian tadi mengamati video pengambilan sampel yang baik dan benar, kaitannya kira-kira apa dengan upaya pencegahan penyakit akibat kerja? Bagaimana? Bisa apa kalau prosedurnya tidak tepat? Selalu infeksi. Terus kalau perawat yang memeriksa tidak menggunakan APD lengkap? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pencegahannya salah satu dengan menggunakan APD lengkap. Nah, kira-kira kesimpulannya apa pembelajaran kita hari ini? Harus apa? Harus menggunakan APD lengkap. Terus hidup sehat. Apalagi? Ya, jadi ya setelah 2 kali pertemuan, kemarin kalian sudah mengetahui jenis-jenis akibat kerja penyakit akibat kerja ya, ada golongan fisik, kimia, psikologis ya. Kemudian memahami COVID-19 secara umum, memahami cara penularan COVID, cara mencegahnya, kemudian melakukan sosialisasi tadi atau simulasi penyuluhan. Nah, sampai itu. Apa yang kamu rasakan setelah menerima materi pembelajaran kita hari ini? Senang.
Berikut ini adalah video percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilma sudah berkenan hadir untuk melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Yanti sudah mau menemani kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya perlu kami informasikan pada Bu Yanti, kami sudah melakukan percakapan observasi itu pada tanggal 14 Oktober hari Senin. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kami melakukan observasi pada tanggal 21 Oktober hari Senin juga. Kemudian untuk pasca observasi kita lakukan pada hari ini tanggal 31 Oktober 2024. Mungkin kita langsung saja pada Bu Ilma. Bu Ilma pasti masih ingat ya kegiatan kemarin waktu tanggal 21 Oktober. Apa saja kegiatannya? Yang jelas perlu saya ingatkan kembali pada tanggal 14 Bu Ilma sudah bertemu dengan saya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik itu pada mata pelajaran K3. Kemudian di situ Bu Ilma menyampaikan hal-hal yang ingin dilihat atau diobservasi itu terkait penerapan KSE dan pembelajaran diferensial itu. Kemudian setelah itu Bu Ilma dalam pelaksanaannya Bu Ilma sudah melakukan dengan baik. Mungkin Bu Ilma bisa menjelaskan apa saja yang kemarin Bu Ilma sudah lakukan dan kira-kira apa yang belum Bu Ilma lakukan. Ya, jadi kalau yang sudah saya lakukan kemarin ya Pak, ini barangkali nanti ada yang kelewat, diingatkan ya Pak. Jadi pas awal pembelajaran itu saya menanyakan kabar tentunya, terus kemudian absensi, ya, saya mengabsen, kemudian perasaan mereka seperti apa. Nah, saya kan kemarin menampilkan ikon ya, nah, terus jawabannya macam-macam, ada yang sedih, ada yang bahagia. Nah, memang saya sudah pernah seperti itu awalnya, nah tapi mereka seperti bahagia gitu Pak. Nah, kayaknya ini saya lebih ke tekankan biar sama-sama semangatnya, akhirnya jadi saya memutarkan video motivasi di sana gitu. Jadi meskipun yang bahagia ataupun yang sedih, nah sama-sama melihat biar lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Itu untuk KSE-nya. Terus untuk diferensiasinya, saya kan awalnya tahunya diferensiasi itu harus semua ya. Jadi ada konten, ada proses, ada produk. Nah karena kemarin saya lebih condong ke produk karena kita melihat latar belakang siswa yang anak pondok pesantren gitu ya. Jadi kontennya kita dari video pembelajaran saya putarkan biar mereka lebih jelas. Nah nanti pas di produk itu kemarin saya bedakan, ada yang membuat portofolio, ada yang membuat poster tapi yang sederhana. Terus kalau yang PowerPoint belum ada, tapi kalau misalnya saya menyediakan lab mungkin bisa itu ya. Iya, itu kan kemarin karena keterbatasan. Tapi memang saya menawarkan pakai laptop saya gitu, tapi nggak ada yang memilih, mungkin karena waktunya terlalu pendek mungkin ya. Seperti itu. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Ilma, yang pertama penerapan KSE-nya tadi dari awal kegiatannya ya, terus sampai pemutaran video itu Ibu rasa sudah sesuai gitu ya. Kemudian untuk penerapan diferensiasinya itu Bu Ilma kemarin konten dan produk gitu ya. Ya betul sekali apa yang disampaikan Bu Ilma, bahwa kemarin berdasarkan hasil observasi saya memang Bu Ilma sudah sangat baik menerapkan dua hal tersebut ya sesuai pembicaraan awal. Jadi untuk penerapan KSE-nya dari awal Bu Ilma menanyakan kabar, kemudian memberikan motivasi dalam bentuk video, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian di dalam proses pembelajarannya juga Bu Ilma sangat aktif untuk membantu siswa ya. Jadi Bu Ilma dengan senang hati, dengan semangat berkeliling setiap kelompok, muter terus memberikan motivasi dan sebagainya. Kemudian di akhir pembelajaran juga Bu Ilma sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Itu sangat luar biasa sekali.
menurut saya. Kemudian untuk penerapan diferensiasi sama, Bu Ilma sudah berhasil menerapkannya. Jadi kemarin saya lihat di bagian konten, Bu Ilma menyampaikan materi, ya, kemudian memutarkan video, ya, itu untuk 2 sumber belajar yang untuk siswa. Kemudian untuk produknya kemarin yang saya lihat berarti ada 1 poster, betul ya, poster, yang kedua adalah portofolio. Tuh. Kemudian selain 2 hal itu ada lainnya Bu Ilma sudah dilakukan atau kayaknya belum nih gitu kan? Kalau yang belum mungkin ini ya karena keterbatasan waktu, akhirnya kemarin kontak dengan siswanya agak kurang gitu, ketika menanyakan pertanyaan atau saya terpaku dengan waktu gitu ya Pak. Jadi aduh ini biar semuanya masuk ya, tercapai itu jadi kayak kurang nyaman gitu. Nah mungkin saya persiapannya nanti lebih di ini kan. Oke, baik. Kemudian tambahan dari saya Bu Ilma terkait kegiatan kemarin pada modul ajar ya Bu Ilma, itu kemarin ada 1 kegiatan yang tidak dimasukkan padahal itu penerapan KSE ya. Jadi di itu Bu Ilma tidak menampilkan video motivasi atau keterangan kalimat motivasi untuk siswa, karena saya juga terkejut awal modulnya lihat loh kok ketika pelaksanaan ada motivasinya, tapi itu sudah bagus sekali. Berarti belum masuk Iya, jadi nanti tinggal ditambahkan saja kalimatnya. Ini di modulnya Ibu sudah saya tambahkan catatannya, itu yang ada di belakang itu sudah ditambahkan. Kemudian penerapan KSE-nya sepertinya itu Bu Ilma yang bisa berarti yang belum maksimal memang kontak ya. Jadi diusahakan ketika menyampaikan sesuatu ya itu penting, tapi disampaikannya menghadap khusus. Mungkin itu saja Bu Ilma, ada lagi yang kira-kira mau disampaikan lagi? Sudah cukup ya, nanti sambil berjalan tanya Pak Indi lagi. Siap. Jadi ke depan yang Bu Ilma ingin kembangkan terkait tadi alokasi waktu gitu. Jadi, selain itu berarti selain kontak fisik ada lagi? Oh ya, ice breaking. Iya, kemarin ya itu ice breakingnya belum tersampaikan. Mungkin bisa nggak dari video itu termasuk ice breaking bukan Pak? Kalau menurut saya memang lebih dimotivasi. Lebih dimotivasi. Nanti boleh ditambahkan ice breaking lagi ya. Ice breaking nanti bisa banyak modulnya, bisa aktivitas siswa, bisa juga yang lain. Mungkin nanti next pertemuan kita bicara tentang pengembangan lebih dari penerapan KSE. Mungkin itu saja. Ada lagi yang perlu ditambahkan, Bu Ilma? Sudah cukup ya. Terima kasih Bu Ilma atas waktunya. Gimana perasaannya Bu Ilma setelah coaching dengan saya? Lebih lega sih, jadi ada teman berbagi gitu, bertanya ya. Kadang kan teman-teman kalau diajak cerita yang masalah seperti ini kayak, oh udah lah gitu, nggak tertarik gitu. Jadi kalau menemukan teman yang sama satu frekuensi itu enak, bisa berkembang. Artinya Ibu merasa senang ya. Ada lagi selain Ibu merasa senang? Iya. Ya, tambah ilmu ya. iya. Gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih refleksinya. Mudah-mudahan ke depan bisa ngobrol lagi seperti ini ya. Entah saya yang bercerita dengan Ibu atau Ibu dengan saya. Insya Allah. Itu saja. Terima kasih. Monggo Bu Ilma barangkali ada aktivitas yang lain yang akan